Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon maaf untuk pertemuan kita minggu ini, saya sampaikan dalam bentuk video karena ada beberapa agenda yang bertabrakan dengan perkuliahan, eh, sehingga saya putuskan untuk menggunakan kesempatan video asinkron untuk perkuliahan minggu ini. Dan jangan lupa untuk minggu ini selain dengan video asinkron, kalian juga akan memiliki tugas kuis yang harus kalian kerjakan di LMS dengan deadline pada hari Kamis tanggal 24 Maret. Nah, silakan bisa dicari di LMS untuk deadline tersebut, kuis tersebut. Nah, tapi sebelum kalian bisa mengerjakan kuis, saya akan menyampaikan materi mengenai apertur antena, di mana minggu lalu kita sudah banyak membahas mengenai parameter-parameter antena ya. Salah satunya adalah parameter radiasi, seperti pola radiasi, lalu gain dan juga direktivitas, serta juga beam width salah satunya. Dan minggu lalu kita sudah membahas juga mengenai parameter sirkuit, yaitu impedansi dan bandwidth, termasuk juga VSWR, return loss, dan parameter lainnya seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai parameter yang terakhir. Kita membahas mengenai apertur antena. Apa sih yang dimaksud dengan apertur antena? Nah, kalau kita translate dengan menggunakan bahasa Indonesia, apertur itu adalah menyatakan permukaan, seperti itu. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan apertur? Nah, kita bisa memodelkan apertur sebenarnya adalah seberapa besar permukaan suatu antena yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga kalau kita memodelkan suatu antena sebagai receiver, di mana permukaan antena tersebut menyerap gelombang elektromagnetik, maka asumsi kita memiliki suatu permukaan apertur suatu antena berbentuk parabola seperti ini. Nah, ada gelombang insiden atau gelombang datang yang merambat ke arah antena, seperti itu. Nah, gelombang-gelombang tersebut kan memiliki dua komponen. Yang pertama adalah komponen dengan arah getar medan listrik yang ke atas ke bawah, dan juga komponen untuk yang arah getar medan magnetnya yang tegak lurus terhadap medan listrik dengan arah ke kanan ke kiri. Seperti itu kan ya. Ya. Nah, di mana untuk vektor pointingnya atau rapat dayanya adalah yang mengarah ke depan menuju si antena. Nah, asumsi si antena memiliki suatu permukaan yang kita sebut dengan luas A untuk kondisi antena tersebut. Luas permukaannya A meter kuadrat. Maka kita bisa menggambarkan total daya yang bisa diperoleh dari gelombang elektromagnetik yang datang menuju antena itu besarnya adalah sama dengan rapat daya P atau vektor pointingnya dikalikan dengan apertur permukaan antena tersebut. Seperti itu. Nah, nilai total daya W yang diekstraksi dari gelombang datang adalah proporsional atau tergantung dari apertur atau permukaan pada mulut antena yang tadi kita modelkan. Seperti itu ya. Nah, artinya apertur itu sebenarnya apa sih? Ya, apertur itu artinya menggambarkan seberapa besar permukaan yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Nah, apertur sendiri pada dasarnya kembali lagi kepada prinsip antena sebagai elemen sirkuit. Kita bisa menggambarkan atau membuat ekuivalen dari suatu antena. Misalkan saya memiliki suatu antena seperti ini, yang berwarna biru ini adalah antena dipol. Ini adalah antena dipol. Seperti itu. Anggap ada suatu insiden gelombang elektromagnetik yang datang dengan arah vektor pointing P menuju ke arah antena, dan kita lihat
dari sebelah kanan ini adalah elemen sirkuit di belakang antena, di mana antena sendiri kan dia terhubung dengan suatu sirkuit ya. Sebut saja ZT, di mana ZT itu adalah beban untuk saluran transmisinya, seperti itu. Nah, kita bisa memodelkan rangkaian seperti ini menjadi sebuah elemen rangkaian sirkuit seperti ini, di mana kita memiliki mengganti antena dengan suatu elemen impedansi dengan nilai ZA atau impedansi antena. Nah, karena antena kita anggap sebagai suatu receiver, maka kita asumsikan sirkuit tersebut memperoleh tegangan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari yang kita pelajari minggu lalu, yang namanya impedansi kan memiliki komponen real atau resistansi dan komponen imajiner atau reaktansi, seperti itu. Nah, apakah salah satunya memiliki resistansi atau reaktansi saja? Tidak. Untuk saluran transmisi ZT dan antena sendiri ZA masing-masing memiliki nilai resistansi dan reaktansinya sendiri. Seperti itu. Nah, resistansi dari antena itu sendiri dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut sebagai resistansi radiasi. Nah, itu resistansi radiasi menyatakan seberapa besar kemampuan gelombang tersebut dapat menyerap gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Nah, yang kedua kita sebut sebagai resistansi ohmik. Nah, resistansi ohmik atau terdisipasi nilainya adalah RL. Apa yang dimaksud dengan resistansi ohmik? Nah, pada dasarnya tidak semua daya yang diserap oleh antena itu diteruskan ke saluran transmisi. Sebagian daya akan menguap atau diubah menjadi energi panas, seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada prinsip hukum kekekalan energi ya, karena suatu ketidakmurnian material, maka tidak semua energi itu disalurkan, tetapi ada sebagian yang diubah menjadi energi panas, seperti itu. Itu proses perubahan energi kan ya, seperti itu ya. Nah, seberapa besar energi yang diubah menjadi panas itu tergantung dari nilai resistansi ohmiknya atau resistansi disipasi, seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan impedansi dari antena itu sendiri pada dasarnya memiliki dua struktur. Struktur pertama adalah menyatakan seberapa besar gelombang yang diteruskan dengan menggunakan nilai RR dan seberapa besar gelombang yang diubah menjadi panas. Seperti itu ya. Nah, misalkan saya memiliki persamaan I adalah sama dengan V per Z. Seperti itu ya. Nah, di mana Z-nya sendiri kita totalkan untuk Z total. Untuk suatu rangkaian sirkuit seperti di atas, nilai Z totalnya adalah kita kuadratkan untuk komponen resistansinya, lalu kita jumlahkan dengan total dari kuadrat dari reaktansinya. Seperti itu ya. Maka I adalah sama dengan V dibagi dengan Z total. Nah, apabila kita asumsikan tadi nilai total daya W adalah sama dengan I kuadrat dikalikan Rx, maka kita bisa merubah variabel I dia menjadi V kuadrat dibagi dengan akar kita kuadratkan menjadi hilang, maka menjadi V kuadrat Rx dibagi dengan RR, RL, RT kuadrat tambah XA tambah XT kuadrat, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada banyak sekali komponen R. Nah, ada banyak sekali komponen R. Apa sih komponen R tersebut sebenarnya? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai komponen RR. RR menyatakan resistansi dari radiasi atau seberapa banyak gelombang yang diserap ke saluran, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah RL. Nah, RL itu sendiri adalah seberapa besar daya yang terdisipasi menjadi panas. Nah, yang ketiga adalah
RT. RT sendiri menyatakan resistansi dari saluran transmisinya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai Rx, seperti itu. Nah, nilai Rx inilah nanti yang akan menentukan persamaan dari saya close dulu WhatsApp-nya. Persamaan dari apa tadi? Persamaan dari apertur antena, seperti itu. Jadi nilai Rx itu menyatakan persamaan dari apertur antena. Sehingga kita bisa menyimpulkan persamaan dasar untuk apertur itu adalah persamaan pada yang kotak kanan bawah. W adalah sama dengan V kuadrat Rx dibagi dengan impedansi total kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah persamaan awal untuk besarnya suatu apertur, di mana Rx merepresentasikan resistansi pada daya yang terukur pada posisi tertentu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resistansi pada daya yang terukur pada posisi tertentu sebenarnya? Nah, ini kembali lagi kepada jenis-jenis apertur. Oh, ternyata apertur itu ada 5 jenis. Seperti itu. Kalau ingin saya modelkan, tadi kita modelkan dalam bentuk suatu antena receiver ya. Anggaplah berbentuk parabola seperti ini. Ada suatu gelombang elektromagnetik datang. Seperti itu. Nah, dengan nilai sebut saja PR, seperti itu ya. Nah, apakah semua daya diserap oleh antena? Jawabannya tidak. Total daya yang diserap oleh antena itu merupakan konsep dari apertur efektif, seperti itu. Jadi apertur efektif memodelkan berapa daya yang diserap atau berapa daya yang disalurkan ke saluran transmisi. Seperti itu ya. Berapa daya yang diteruskan ke saluran transmisi untuk diolah. Seperti itu. Nah, itu memodelkan apertur efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan apertur hambur atau apertur scattering? Nah, ternyata nilai daya yang diserap oleh apertur efektif itu tidak 100% dengan daya yang datang pada daya PR. Seperti itu. Sebagian dari daya itu ada yang dipantulkan kembali. Seperti itu. Nah, berapa besar daya yang dipantulkan itu dimodelkan dengan menggunakan apertur scattering atau AS. Seperti itu. Ini memodelkan berapa daya yang dipantulkan. Seperti itu. Ini modelkan berapa daya yang dipantulkan. Nah, artinya kalian paham? Kalau ada daya yang diteruskan dan daya yang dipantulkan, apakah daya yang dipantulkan itu adalah daya yang terdisipasi tadi? Nah, jawabannya ternyata bukan. Daya yang dipantulkan itu benar-benar dipantulkan kembali dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Sedangkan daya yang terdisipasi menjadi panas itu kita sebut sebagai apertur loss atau redaman. Ini menyatakan daya yang diubah menjadi panas. Nah, seperti itu ya. Apertur redaman atau apertur loss menyatakan berapa daya yang memuai menjadi panas. Ini adalah apertur loss atau apertur redaman, seperti itu. Nah, artinya apa? Pada dasarnya apertur ini memodelkan prinsip kekekalan energi, seperti itu. Di mana daya yang datang atau PR itu nanti akan terbagi menjadi 3. Daya yang diserap ke dalam receiver yang diolah sinyal informasinya, lalu daya yang dipantulkan kembali, dan daya yang diubah menjadi panas, seperti itu.
Nah, total keseluruhan tersebut kita sebut sebagai apertur kumpulan atau apertur collecting. Dengan kata lain, apertur collecting memodelkan nilai dari apertur efektif ditambah apertur scattering ditambah dengan apertur loss atau redaman. Seperti itu. Nah, dan tentu saja kalian memahami kalau apertur collecting atau apertur kumpulan itu nilainya sama dengan si daya yang diterima. Seperti itu ya. Atau nilainya sama dengan PR totalnya. Nah, apertur jenis yang kelima adalah apertur khusus. Kita sebut sebagai apertur fisik. Itu memodelkan apertur-apertur untuk antena yang memiliki penampang yang luas seperti antena parabola seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam persamaan pertama untuk apertur efektif. Nah, kita kembali ke persamaan ini. Persamaan umum apertur V kuadrat Rx dibagi dengan P dikalikan Z total. Nah, ini tadi diperoleh dari nilai W adalah sama dengan A dikalikan dengan P. Seperti itu kan. Artinya A adalah sama dengan W dibagi dengan P. Seperti itu. Nah, di sini ada komponen Rx tadi, di mana Rx merepresentasikan resistansi pada daya yang terukur pada posisi tertentu. Nah, artinya untuk menghitung apertur efektif atau seberapa besar daya yang diserap, nilai Rx dapat kita ubah menjadi nilai RT. Seperti itu. Atau Rx adalah sama dengan RT. Nah, kenapa nilai Rx sama dengan RT? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Ya karena pada dasarnya RT itu merepresentasikan seberapa besar daya yang dikirim ke saluran transmisi. Seperti itu kan. Artinya kita harus memasukkan di sini nilai RT. Seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk membedakan antara apertur efektif, apertur scattering, dan apertur loss, kita hanya perlu merubah nilai Rx-nya saja. Untuk Rx sama dengan RT, maka dia adalah apertur efektif. Untuk Rx adalah sama dengan RR, maka dia adalah apertur scattering. Untuk Rx adalah sama dengan RL, maka dia adalah apertur loss atau apertur redaman. Seperti itu ya. Mudah ya. Artinya kita ubah aja dari persamaan awal tadi, nilai Rx-nya berapa tergantung apertur yang mau kita cari. Seperti itu. Nah, prinsip dasar apertur efektif kita memodelkan saluran sebagai suatu saluran matching. Nah, apa yang dimaksud dengan saluran matching? Nah, minggu lalu sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan saluran matching itu terjadi apabila nilai return loss-nya adalah sama dengan 0. Dan itu terjadi apabila ZA min ZT per ZA plus ZT adalah sama dengan 0 kan. Seperti itu kan. Dan itu terjadi apabila nilai ZA-nya adalah sama dengan ZT. Benar gak? Itu terjadi apabila nilai ZA sama dengan ZT. Maka terjadilah konsep yang kita sebut sebagai matching impedance, di mana pada kondisi matching gelombang tidak ada yang dipantulkan atau tidak terjadi gelombang berdiri. Seperti itu ya. Semua gelombang akan diserap karena kondisi matching tersebut. Nah, pada konsep apertur sendiri, kita agar lebih sederhana, kita memodelkan komponen reaktansinya bersifat konjugat. Seperti itu. Artinya yang dimaksud dengan bersifat konjugat, kalau ZT-nya ada sendiri sama dengan RT plus JXT, maka komponen ZA-nya dia bernilai RA min JXA. Seperti itu. Itu adalah yang kita sebut sebagai konjugat atau sekawan. Kita kembali lagi ke materi Varkom. Apa yang dimaksud dengan sekawan? Sekawan itu kan artinya kalau saya memiliki Z adalah A plus JB, maka sekawannya adalah A min JB. Seperti itu ya. Dengan kata lain, apabila dia konjugat, kita bisa membuat persamaan ini lebih sederhana. Karena kalau XT adalah sama dengan min XA, ini akan saling
menghilangkan. Maka komponen imajinernya bernilai 0. Seperti itu ya. Nah, sehingga yang tersisa hanyalah perkalian dari total dengan resistansinya saja. RR tambah RL tambah RR tambah RL kuadrat. Seperti itu. Nah, tadi kita memodelkan pada kondisi matching RT sama dengan RA, di mana RA tadi kita tahu nilainya adalah sama dengan RR seberapa besar R radiasi ditambah dengan RL atau nilai resistansi ohmiknya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya apabila kita asumsikan saluran bersifat lossless, yang dimaksud dengan lossless tidak adanya daya yang terdisipasi menjadi panas, maka kita asumsikan nilai RL-nya adalah sama dengan 0. RL sama dengan 0 ini bisa kita coret, maka yang tersisa hanyalah tinggal V kuadrat dibagi P dikalikan RT kali 2. Seperti itu kan ya. Maka kalau 2 kita kuadratkan, maka yang tersisa persamaan untuk apertur efektif maksimumnya adalah sama dengan V kuadrat dibagi 4P RT. Seperti itu ya. Dan ini adalah persamaan dari apertur efektif. Seperti itu. Nah, ternyata persamaan apertur efektif nilainya adalah sama dengan V kuadrat dibagi 4P RT. Seperti itu ya. Nah, apertur efektif, apertur antena direpresentasikan dalam bentuk antena efisiensi. Oh, ternyata apertur antena dimodelkan dalam bentuk antena efisiensi, di mana antena efisiensi adalah sama dengan AE dibagi AEM. Nah, kenapa dia dimodelkan dalam bentuk efisiensi? Minggu lalu sudah kita bahas. Efisiensi dipengaruhi oleh efisiensi radiasi, seperti itu. Yang ini dipengaruhi oleh return loss. Lalu efisiensi konduktif dan efisiensi dielektrik. Seperti itu kan ya. Nah, sorry saya agak konslet karena bikin rekamannya malam-malam. Nah, ER, EC, ED seperti itu. Dimana tadi kita memodelkan dimana nilai RL-nya adalah sama dengan 0. Berarti kita mengasumsikan kalau RL-nya sama dengan 0 tidak ada daya yang terdisipasi. Disipasi daya terjadi akibat material. Artinya, kita bisa memodelkan nilai EC.ED-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu ya. Pada apertur efektif. Seperti itu kan ya. Ya. ECED itu bernilai 1 atau 100%, artinya efisiensinya bernilai 100%. Artinya, seberapa besar efisiensi pada dasarnya hanya tergantung pada nilai ER saja. Apakah dia match dengan saluran transmisi atau tidak. ER itu kan dia dipengaruhi oleh si return loss ya. Pada dasarnya dia akan kembali lagi ke return loss. Seperti itu. Nah, bagi yang kalian lupa, kalian bisa sambil buka slide minggu lalu. Hubungan antara ER dengan return loss. Nah, di mana efisiensi itu sama. Dia batasnya adalah dari 0 sampai 1. 1 itu artinya 100%. Efisiensi yang paling bagus. 0% itu berarti efisiensinya jelek. Tidak ada daya yang diterima oleh si antena. Seperti itu. Nah, dari persamaan di atas, efisiensi akan mempengaruhi daya terima di sistem penerima. Akan tetapi, kondisi dapat diperburuk apabila saluran transmisi kabel memiliki redaman atau bersifat lossless medium. Nah, dibedakan antara komponen lossless pada antena dengan komponen lossless pada medium. Kalau tadi yang kita bahas mengenai lossless pada antena itu RL, itu membahas mengenai apertur ohmik atau apertur redaman atau apertur lossnya. Tetapi kalau kita bicara mengenai redaman pada saluran transmisi atau redaman kabel, itu nilainya adalah dalam bentuk dB. Berapa dB per meter, misalkan seperti itu ya. Artinya apa sih? Nah, misalkan apabila suatu antena seperti ini memiliki efisiensinya adalah 70%, maka apabila di sini ada daya masuk 1 watt seperti itu, maka yang akan diteruskan oleh antena dia hanya sebesar 0,7 watt. Seperti itu kan ya. Benar gak?
karena efisiensinya cuma 70%. Dari daya masuk 1 watt yang diteruskan hanya 0,7 watt. Seperti itu. Ya. 0,7 watt, misalkan 0,7 watt itu berapa dB ya? Oke. Saya kurang tahu berapa dB. Nah, akan tetapi misalkan di kabel di sini ada redaman kabel. Misalkan di sini redaman kabel. Redaman kabel itu misalkan 0,5 dB per meter kayak gitu ya. Nah, maka daya yang diterima di sini dia akan berkurang dari 0,7 watt karena akan ada redaman kabel tadi. Nah, redaman kabel itu kita bahas nanti pada saat Powerlink budget. Mungkin 1 minggu setelah UTS seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Artinya sudah di sini dikurangin, sudah di sini dayanya dikorting, di sini juga dikorting lagi dayanya. Artinya dayanya semakin kecil seperti itu. Nah, tapi apakah daya yang di sini itu adalah akibat dari apertur? Jawabannya bukan. Apertur hanya terjadi pada antena saja, seperti itu. Apertur itu yang menunjukkan ya dayanya sudah berkurang 30% dari 1 watt menjadi 0,7 watt, seperti itu. Masalah ketika di sini dia dayanya berkurang lagi dari 0,7 watt di bawah 0,7 watt, itu penyebabnya bukan karena apertur, tetapi karena redaman dari kabelnya, seperti itu. Redaman dari kabel, berarti itu ya. Ya, redaman dari kabel itu ibaratnya kalau kalian berjalan pada jalan, ya, sekarang trennya bukan berjalan. Kalau kalian bersepeda di jalan yang mulus dibandingkan kalau kalian bersepeda di jalan yang bebatuan, capean mana? Dengan jarak yang sama. Jawabannya capean di jalan yang bebatuan, seperti itu kan. Karena kalian harus menghindar batunya, kadang kalian harus menggenjot dengan keras karena bannya stuck gitu misalkan. Ya, ibaratnya redaman kabel seperti itu. Redaman kabel itu menyatakan lintasannya itu kurang bagus, seperti itu. Kalau apertur efektif itu menyatakan apa ya analoginya? Ya mungkin menyatakan energi kalian itu sendiri. Misalkan kalian, sorry ya kalau saya bilang, misalkan kalian makan, seperti itu. Kalian makan misalkan 500 kalori, seperti itu ya. Apakah daya yang masuk ke dalam tubuh kalian 500 kalori juga? Nah, jawabannya tidak. Karena ada daya yang digunakan sebagai energi, ada daya yang disimpan sebagai lemak, ada daya yang dibuang kembali, seperti itu. Oh, ternyata kalori juga pup juga memiliki kalori ternyata, seperti itu. Ya itu sama, konsep sama seperti apertur. Dan daya yang kalian gunakan dipakai untuk mengendarai sepeda. Nah, sama kan? Jadi seperti itulah ibaratnya. Kalian masuk makanan, lalu sebagian daya ada yang disimpan dalam tubuh, sebagian ada yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, sebagian ada yang dibuang kembali, seperti itu. Nah, daya yang kalian gunakan untuk beraktivitas, misalkan bersepeda, itu akan lebih banyak keluar pada saat jalanannya sendiri tidak mulus, seperti itu ya. Nah, ibaratnya apertur dengan redaman kabel tuh bedanya di situ, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apertur scattering atau apertur hambur, di mana kalau tadi kita bahas mengenai apertur efektif, nilai Rx-nya adalah sama dengan RT, maka untuk apertur scattering nilai Rx-nya kita ubah menjadi RR. Itu adalah apertur scattering. Bedanya di sini. Seperti itu. Dan persamaannya di sini sama. ZT bersifat sekawan dari ZA, sehingga nilai XT-nya adalah sama dengan min XA. Ini bisa kita hapus seperti itu ya. Nah, akan tetapi nilai RT adalah sama dengan RA, di mana RA adalah sama dengan RR ditambah dengan
RL, seperti itu. Maka kita bisa memodelkan aperture scattering pada dasarnya adalah V kuadrat RR dibagi dengan P dikalikan RR tambah RL tambah RT, seperti itu. Maka kita bisa memperoleh nilai aperture scatteringnya adalah sama dengan V kuadrat dibagi dengan 4P dikalikan dengan RR, seperti itu. Nah, apabila kalau kita lihat pada persamaan ini, nilai nilai RT adalah RR plus RL, di mana RL tadi tetap kita modelkan suatu antena bersifat lossless atau RL-nya sama dengan 0, maka nilai RT sama dengan RR, seperti itu. Nilai RT adalah sama dengan RR. Maka kita bisa memperoleh persamaan aperture scattering adalah V kuadrat dibagi 4P RT. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah kok sama dengan persamaan yang ini? V kuadrat dibagi 4P RT. Di sini juga sama. V kuadrat dibagi dengan 4P RT. Pertanyaannya kenapa dia bisa sama? Seperti itu kan. Nah, itu terjadi pada kondisi sepadan. Pada kondisi sepadan, nilai aperture scattering akan sama dengan aperture efektif. Seperti itu. Nah, itu terjadi pada kondisi sepadan. Kita modelkan, oh ternyata besar daya yang diserap sama dengan besar daya yang dipantulkan kembali. Seperti itu. Artinya ya seperti itu. Artinya seperti itu. Nah, sekarang apabila kita modelkan nilai RT-nya adalah sama dengan 0, sehingga yang terjadi hanyalah nilai impedansi ZT. Tadi kan ZT adalah sama dengan RT ditambah dengan XT ya, seperti itu ya. Nah, sorry di sini simbolnya minus karena tadi conjugate. Nah, kalau nilai RT-nya adalah sama dengan 0, maka nilai ZT yang tersisa hanyalah komponen reaktansinya saja kan. Nah, pada kondisi tersebut, pada saat nilai resistansinya sama dengan 0, itu terjadi yang kita sebut kondisi resonant short circuit atau RSC. Nilai aperture scatteringnya akan 4 kali lebih besar dari nilai aperture efektif maksimum, di mana aperture scattering maksimum adalah 4 kali AEM, seperti itu. Nah, rasio antara aperture scattering dengan aperture efektif disebut sebagai scattering ratio atau beta sama dengan AS per AE, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kapan terjadi kondisi resonance short circuit? Ya, seperti itu ya. Nah, resonance short circuit itu terjadi apabila kalian sudah memahami konsep impedansi gandeng. Ya. Konsep impedansi gandeng itu artinya apa? Saya memiliki suatu elemen antena seperti ini. Misalkan saya memiliki elemen suatu antena seperti ini. Dia memiliki impedansi Z11, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau saya tambahkan suatu elemen di sini? Maka akan terjadi elemen Z12, seperti itu kan ya. Nah, ternyata tidak hanya impedansi saja yang berubah. Apabila elemen parasit ini, misalkan saya sebut parasit karena dia adalah elemen lain selain elemen utama antena, dia tidak dikasih catuan. Artinya apa? Dia hanya sebatang besi kan. Berapakah nilai impedansi dari sebatang besi yang tidak memiliki catuan? Nilai impedansinya adalah sama dengan 0, seperti itu. Ya. Artinya apa? Kondisi resonance short circuit itu terjadi apabila kita mendekati suatu konduktor yang tidak dicatu ke dekat suatu antena, seperti itu. Nah, ya, prinsip seperti ini minggu lalu saya jelaskan adalah prinsip kerja antena Yagi, seperti itu ya. Minggu lalu saya jelaskan mengenai antena Yagi adalah kita menambahkan suatu elemen konduktor di dekat antenanya. Dan minggu lalu juga sempat saya singgung, itu adalah konsep dari antena scattering, dari aperture scattering yang akan saya bahas minggu ini, seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, aplikasi dari resonance short circuit itu sendiri adalah bagaimana kita mendesain suatu antena Yagi Uda, seperti itu. Nah, ternyata antena Yagi Uda, misalkan saya memiliki antena di sini,
Antenanya ini kan adalah antena dipol di sini ya. Ini adalah antena utamanya, seperti itu, atau yang kita sebut sebagai elemen driven. Seperti itu ya. Nah, apabila saya menambahkan elemen parasit di sini, ini adalah elemen parasitnya, dan ini juga di depannya ada elemen parasit, di mana elemen parasit tersebut tidak, mana ya, di sini nggak ada tulisannya. Oh, elemen parasit tersebut tidak terhubung dengan saluran transmisi apapun. Jadi dia nggak dikasih catuan apa, nggak dikasih koaksial, kita taruh aja batang besi di situ gitu. Artinya apa? Kalau batang besi kita taruh di situ, maka nilai impedansinya adalah sama dengan 0, seperti itu. Ini impedansi batang besinya ya, bukan impedansi gandengnya. Impedansi gandeng itu kan berapa besar perubahan impedansi si antena ini dipengaruhi oleh si batangnya kan, seperti itu kan. Tapi impedansi batangnya itu sendiri nilainya sebenarnya adalah sama dengan 0 karena dia tidak dikasih catuan, seperti itu. Nah, apabila impedansinya nilainya adalah sama dengan 0, maka batang tersebut dapat menyerap dan meradiasikan kembali gelombang elektromagnetik dan merubah pola radiasi antena tersebut. Seperti itu. Nah, batang besi di sini pada antena Yagi dapat berperan sebagai dua. Yang pertama, dia berperan sebagai reflektor. Nah, syarat dia dapat berperan sebagai reflektor, jarak antara driven dengan reflektor itu sendiri harus sebesar lambda per 4. Seperti itu. Nah, kalau dia memiliki nilai jarak lambda per 4, maka nanti gelombang akan saya gambar ulang. Pertama, gelombang akan diserapkan ya oleh si reflektor gitu ya. Dan setelah diserap, dia akan dipantulkan kembali. Seperti itu. Dan kita tahu, gelombang elektromagnetik adalah suatu sinyal sinusoidal. Artinya, dia memiliki kondisi tertentu apabila kita ingin mengalami yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Seperti itu. Ini maksud dengan interferensi konstruktif itu apa? Nah, misalkan gelombang elektromagnetik yang ke arah depan kan dia bentuknya gini, gitu kan ya. Nah, ini kita lihat pasanya ya, pasanya seperti ini. Nah, artinya kalau yang ke belakang dia bentuknya sama seperti ini. Terus dia dipantulin kembali dong ke depan, seperti itu. Nah, agar nilai pantulannya itu dapat memperkuat gelombang yang awal ditransmisikan ke depan, dia harus memiliki fasa yang sama. Fasanya juga bentuknya seperti ini. Seperti itu. Nah, jangan sampai fasanya kebalik. Dia fasanya jadi ke sini. Nah, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau ini ditambah ini, maka dia akan saling menghilangkan kan. Ini mengakibatkan destruktif interference. Seperti itu. Nah, kalau ini dan ini kita jumlahkan, maka dia akan mengakibatkan konstruktif interference kan. Ya, paham ya? Ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif. Positif tambah positif makin positif, yang negatif tambah negatif makin negatif. Ya, seperti itu. Nah, itu kalian harus berhati-hati. Itu sama, prinsipnya sama seperti pergaulan. Ya, kalau apa ya, sorry. kalau kalau kalian banyak minusnya, cari teman yang banyak positifnya gitu. Jangan cari yang teman yang banyak minusnya juga. Jadi makin minus ntar kelakuannya. Seperti itu. Nah, ini sama, positif-positif maka makin bagus, negatif-negatif ya makin jelek gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau positif ketemu negatif? Nah, itu kan akan saling menghilangkan. Kayak plus 5 minus 5 itu kan jadi nilainya sama dengan 0 kan, seperti itu ya. Nah, misalkan plus 10 minus 10 maka saling menghilangkan. Itu akan bahaya. Kalau saling menghilangkan artinya sinyalnya akan semakin kecil kan, amplitudonya. Seperti itu kan. Nah, maka destructive interference itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah constructive interference ini. Dan constructive interference ini hanya terjadi apabila jarak antara
elemen reflektor dengan si antena driven, jaraknya adalah lambda per 4. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, begitu juga apabila kita ingin menambahkan direktor di depannya. Seperti itu. Apabila kita ingin menambahkan direktor, maka dia harus memiliki jarak tertentu agar elemen yang diserap itu bisa memiliki fasa yang sama dengan yang dikirim. Seperti itu ya. Itu adalah prinsip dari antena Yagi Uda. Nah, yang ketiga adalah konsep aperture loss atau collecting, di mana untuk konsep aperture loss, di mana pada dua model sebelumnya, aperture scattering dan aperture efektif, dia nilai RL-nya sama dengan 0, kita modelkan sebagai saluran lossless, maka pada aperture loss dia kita tidak memodelkan nilai RL-nya tidak 0, seperti itu. Nilai RL-nya tidak 0. Dan sebagaimana saya jelaskan di awal, nilai RL itu menentukan seberapa besar daya yang dirubah menjadi panas. Seperti itu. Itu bahaya sekali. Kenapa? Ya karena panas itu sendiri nanti akan meningkatkan temperatur dari antena. Maka nanti akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai panas, mengakibatkan temperatur naik. Seperti itu kan ya. Nah, temperatur sendiri nanti akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai noise temperatur. Seperti itu. Nah, noise temperatur itu menjadi noise bagi sinyal yang kita olah. Dia menjadi pengganggu dari sinyal yang kita olah. Seperti itu. Ya, ibaratnya noise, kalau saya ngomong terus ada yang ngomong, nah itu kan jadi noise kan ya, seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti itu, noise. Seperti itu. Jadi yang lain yang mencoba mendengarkan itu jadi bingung. Oh, saya mau mendengarkan yang mana nih? Ngomong suaranya sama besar gitu misalkan. Itu kita sebut sebagai noise. Ya. Nah, jadi loss aperture ini sebenarnya tidak begitu baik untuk antena karena dia nanti akan mengakibatkan munculnya noise temperatur. Nah, di sisi lain juga device yang terlalu panas kan sebenarnya nggak baik kan ya, benar nggak? Seperti itu kan? Karena dia banyak menyerap energi menjadi panas, seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, di mana untuk aperture loss di sini nilai Rx-nya adalah sama dengan RL. Seperti itu. Itu adalah aperture loss. Seperti itu. Nah, artinya apa? Seperti saya jelaskan di awal, pada dasarnya aperture itu menjelaskan mengenai hukum kekekalan energi dari prinsip collecting aperture. Collecting aperture itu adalah penjumlahan dari semua aperture. Seperti itu. Aperture efektif tadi memodelkan seberapa besar daya yang diteruskan ke saluran transmisi. Aperture scattering menjelaskan seberapa besar daya yang dipantulkan kembali ke udara. Dan aperture loss menjelaskan seberapa besar daya yang diubah menjadi panas. Seperti itu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi aperture ada 3 dan aperture collecting ya pada dasarnya menjelaskan ya semua energi itu terpakai. Ada yang diserap, ada yang dibuang, ada yang diubah menjadi yang lain gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, kita kembali lagi seperti makanan. Jadi misalkan daya terima itu adalah suatu makanan, ada yang kita pakai sebagai energi kayak gitu kan. Terus ada yang kita buang sebagai apa misalkan ya kita buang kembali seperti itu di belakang misalkan seperti itu. Dan satu lagi mungkin energi yang apa ya maksudnya kayak dimuntahin lagi bukan makanan yang ya misalkan kita ubah menjadi air mata misalkan atau keringat seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah prinsip dari aperture pada dasarnya. Nah, yang terakhir adalah aperture fisik. Nah, aperture fisik itu di luar dari konsep aperture yang tadi sudah kita bahas.
Apertur fisik ditentukan berdasarkan fisik suatu antena. Contohnya, lebar mulut pada antena horn atau penampang pada antena dipol. Nah, apertur antena menggunakan luasan maksimum permukaan yang tegak lurus terhadap arah datangnya gelombang. Apertur fisik penting dipertimbangkan untuk antena jenis apertur seperti parabola, reflektor, slot, tetapi tidak signifikan untuk antena-antena lain yang memiliki penampang yang kecil, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Suatu antena dipol pendek dengan parameter tegangan, resistansi, dan daya terima sebagai berikut. V adalah sama dengan EL, seperti itu. RR sama dengan, nah RR ini kan dia adalah yang merepresentasikan seberapa besar daya yang dipantulkannya, seperti itu ya. Nah, berapakah nilai efektif aperturnya? Nah, tadi kita tahu, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Untuk mencari nilai apertur efektif, kita bisa menggunakan persamaan V kuadrat dibagi P 4P RR kan ya, seperti itu ya. Yang ini ya, AE adalah sama dengan V kuadrat bagi 4P RR. Maka kita bisa memasukkan persamaan ini. Apertur efektif adalah sama dengan V kuadrat dibagi 4P RR. Seperti itu ya. 4P RR. Ya, seperti itu ya. Nah, kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. V-nya adalah sama dengan E dikalikan L kuadrat, maka di sini jadi E kuadrat L kuadrat, seperti itu. 4P, P-nya adalah sama dengan E kuadrat dibagi dengan 120 V. RR-nya adalah sama dengan 80 V kuadrat L kuadrat dibagi dengan lambda kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini udah komplit semua, bisa kita coret-coret pakai biru. Ini kita coret dengan ini, seperti itu ya. L kita coret dengan temannya, seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 120 V lambda kuadratnya bisa kita pindahin ke atas. Maka di sini dia jadi 120 V kali lambda kuadrat, seperti itu ya. Dibagi dengan 4 kali 80 V kuadrat. Ini bisa kita coret. Sehingga 120 bagi 4 adalah 30. 30 bagi 80 adalah sama dengan 3/8 V. V-nya masih ada 1 ya di penyebut, dikalikan lambda kuadrat. Nah, ini adalah nilai apertur efektifnya. Oh, ternyata apertur efektif ditentukan oleh panjang gelombang, di mana lambda adalah sama dengan panjang gelombang. Seperti itu. Nah, di mana tadi panjang gelombang adalah C sama dengan lambda adalah sama dengan C dibagi dengan F. Ya. Nah, 3/8 V lambda kuadrat. Ini nilainya kalau kalian menggunakan kalkulator adalah sama dengan 0,119 lambda kuadrat. Seperti itu. Ini harusnya ada lambda kuadratnya. Ya, seperti itu ya. Mudah ya perhitungannya, kira-kira seperti itu. Contoh soal yang kedua. Suatu antena dipol setengah lambda memiliki distribusi arus dan tegangan sebagai berikut. I sama dengan I0 cos 2V Y per lambda. dV adalah sama dengan ini, dan P adalah sama dengan ini. Nah, yang kita ketahui adalah elemen dV pada satuan terkecil. Maka kita bisa mencari nilai V di sini dengan persamaan integral dari dV. Seperti itu kan ya. Dimana integral dV adalah sama dengan integral dari E0 dikalikan cos 2VY per lambda. Sorry, ini bukan X, ini adalah Y, dikalikan dengan DY. Nah, berapakah panjang dari DY? Oh, panjang DY ternyata dari min lambda per 4 ke lambda per 4. Akan tetapi kalau kalian tulis seperti itu akan saling menghilangkan. Pada dasarnya nanti daya itu kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu kan. Artinya apa? Kita bisa memodelkan
yang ke kanan dan ke kiri ini sebagai nilainya 2 kalinya. Ya nggak? Yang ke kanan sama yang ke kiri kan simetris, artinya nilainya sama. Integralnya kita selesaikan satu aja. 2 kali integral 0 sampai dengan lambda per 4. Seperti itu ya. Dari titik 0 ke lambda per 4. Seperti itu. Nah, persamaan ini bisa kita selesaikan. Dia menjadi 2 kali E0 lambda cos Y, karena yang di sini adalah diintegralkan terhadap dy, yang kita integralkan cosnya, maka dia menjadi, dalamnya kita keluarkan menjadi lambda per 2V, cos kita integralkan menjadi sin, gitu ya, 2V Y per lambda, dengan batas integralnya 0 sampai lambda per 4. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian masukin persamaan ini, dia menjadi 2E0 dikalikan lambda per 2V dikalikan ini sin 0 adalah 0, ini dia jadi sin lambda per 4, bisa kita coret, dia menjadi 2V per 4. Seperti itu ya, min 0. Maka ini hasilnya sin 2V per 4 itu kan adalah sama dengan 1 ya, sin 90 kan. Sin 90 itu 1, berarti dia nilainya adalah sama dengan 2 E0, sorry, ini E0 dikalikan lambda per 2V. Seperti itu ya. Sepertinya ada yang salah. Oh, sorry. Oh, ini dua-duanya bisa kita coret. Saya hapus saja. Dia menjadi hanya tinggal dua-duanya ini kan bisa kita coret. Ini sama ini bisa kita coret. Dia menjadi E dikali, benar sih, hanya saja tadi saya tulis 2 per 2. E lambda dibagi dengan V, volt. Seperti itu ya. E0 di sini. Nah, setelah kita dapat nilai V-nya, kita bisa mencari nilai apertur efektifnya. Apertur efektif adalah sama dengan V kuadrat dibagi dengan 4P RT. Kayak gitu kan ya. Benar gak? Apertur efektif 4P RT. Seperti itu. Nah, di mana nilai RT itu sendiri itu tadi bisa kita peroleh ya. AR adalah sama dengan V kuadrat dibagi 4P RT. Nah, di mana V kuadratnya tadi sudah kita peroleh, dia adalah menjadi N0 dikalikan lambda per V. Seperti itu kan? Benar gak? Nah, seperti itu. V kuadratnya sudah kita peroleh, N0 lambda per V kuadrat. Seperti itu. Lalu dia dibagi dengan 4. P-nya adalah E kuadrat dibagi dengan 120V. Oke. 120V dikali dengan RT. Nah, jangan lupa di sini adalah elemen dipol lambda per 2, seperti itu. Nah, untuk dipol lambda per 2 di materi minggu lalu kita tahu nilai impedansinya untuk nilai RT itu adalah sama dengan 73 ohm. Seperti itu ya. Untuk nilai resistansinya pada perhitungan menggunakan C dan C minggu lalu kita peroleh nilai impedansi resistansinya 73 ohm. Maka di sini saya masukin nilainya adalah dikalikan 73. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita coret E0. Sorry, ini harusnya dia E0 di sini. Berarti di sini juga E0. Maka ini E0 ini bisa kita coret seperti itu. Ya. Maka yang tersisa di sini nilai AE adalah sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan V kuadrat dikali dengan 4 kali 73 dikali dengan 120V kan. Nah, ini V bisa kita coret. Nah, sehingga yang tersisa AE-nya adalah sama dengan 120 lambda kuadrat dibagi dengan 4 kali 73V. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, maka kalian bisa memperoleh nilai dari ini adalah sama dengan
0,13 lambda kuadrat. Seperti itu ya, apertur efektifnya. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini hasilnya udah ada sebenarnya. 0,13 untuk dipol lambda per 2, dan tadi untuk short dipol 0,119 lambda kuadrat. Seperti itu. Dan untuk antena isotropis, nilai apertur efektifnya adalah 0,8 lambda kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materi terakhir. Apertur antena dan direktivitas. Nah, direktivitas antena pada dasarnya proporsional terhadap apertur, karena kita tahu tadi apertur dinyatakan dengan efisiensi ya, seperti itu ya. Sehingga perbandingan nilai gainnya adalah sama dengan, apabila saya memodelkan D1 itu adalah antena 1 dan D2 adalah antena 2, maka nilainya akan sepadan dengan apertur efektif di antena 1 dibagi dengan apertur efektif di antena 2. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, dengan asumsi kita mengetahui, misalkan kita modelkan untuk D1-nya itu adalah suatu antena isotropis. Atau di sini saya tuliskan 1 adalah antena isotropis. Dimana kita tahu untuk antena isotropis D1-nya bernilai 1 kan ya. Benar gak? Antena isotropis kan D1-nya bernilai 1. Nah, maka tadi dia menjadi 1 per D2 sama dengan AE1 dibagi dengan AE2. Dibagi dengan AE2. Nah, kalau kalian lihat di slide tadi sebelumnya, nilai untuk AE antena isotropis itu adalah 0,79 lambda kuadrat. Maka di sini dia menjadi 0,79 lambda kuadrat. Nah, atau nilainya sama dengan ini, lambda kuadrat dibagi dengan 4V, seperti itu. Maka kita bisa memperoleh nilai D2 adalah sama dengan, kita balik saja, berarti dia adalah sama dengan AE2 dibagi dengan 0,79 lambda kuadrat, seperti itu. Ini dengan model D1-nya adalah antena isotropis dengan nilai D1-nya adalah 1. Direktivitas antena isotropis kan bernilai 1 ya. Seperti itu. Nah, contoh soal yang selanjutnya. Berapakah direktivitas antena untuk dipol pendek dan dipol lambda per 2? Nah, kita sudah lihat tadi contoh case di sini untuk dipol pendek. Ini kan contoh pertama dipol pendek. Nilai aperturnya 0,119 lambda kuadrat ya. Nah, berarti di sini saya tulis dulu. Nilai aperturnya adalah sama dengan 0,119 lambda kuadrat. Untuk dipol lambda per 2 juga tadi sudah kita selesaikan. Pada case yang pertama, pada case yang kedua nilai aperturnya adalah 0,13 lambda kuadrat. 0,13 lambda kuadrat. Nah, artinya kalau diminta untuk mencari direktivitas, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, di mana D2 adalah sama dengan apertur efektif pada antena 2 dibagi dengan 0,79 lambda kuadrat untuk AE isotropisnya. Seperti itu kan ya. Ya, artinya tinggal kita masukin saja nih. Ini kan AE2. AE2-nya adalah sama dengan 0,119 lambda kuadrat dibagi dengan 0,79 lambda kuadrat. Lambda bisa kita coret, maka hasil akhirnya adalah sama dengan kira-kira 1,5. Seperti itu. Ya. 1,5 kali 0,79. Apa benar ya? Coba kita tes. 0,119 dibagi dengan 0,119 dibagi dengan 0,79. Oke, 0,15. 0,15 ya. Berarti ada yang salah nih. 0,79 0,119 dibagi 0,79.
Oke, 0,15. Sorry, berarti saya yang salah. Jadi ini adalah 0,15. Seperti itu ya. Nah, 0,15. Nah, artinya 0,15 ini dapat kita konversi menjadi direktivitas dengan dengan direktivitas dB, maka kita bisa ubah dia menjadi 10 log 0,15. Kok kayaknya salah ya. 0,119 dibagi dengan 0,79. 4V per lambda kuadrat. Coba 0,119 dikali 4 dikali 3,14, 1,5. 0,119 dibagi dengan 0,79. Duh, kenapa dia bisa beda 0,1? Bentar. Kayaknya berarti persamaan ini ada yang salah. Atau berarti saya yang salah nih. 4 dikalikan 3,14 12,56. 1 bagi 12,56. Bagi 12,56. Oke, salah. Bukan 0,79, 0,079. Nah, ini sesat berarti. Nah, ini bukan 0,79. Berarti ini yang sesat. Bukan 0,79, 0,079. Seperti itu ya. Nah, ini sesat di sini. Nah, ini berarti bukan 0,79 tapi 0,079. Nah, ini harusnya bukan 0,79. Nah, artinya 0,119 dibagi 0,079. Nah, ini baru benar 1,5 seperti itu. Nah, kita salah di mana tadi? Ini saya hapus dulu semua. Yap. Ternyata ini bukan 0,079 tapi 0,0079 seperti itu. Ups. Bukan 0,79 tapi 0,079. Ini salah, ada nolnya lagi di sini. Jadi nilai aperture efektif dari antena isotropis itu lambda kuadrat bagi 4V. Nah, 1/4V itu bukan 0,79 tapi 0,079. Jadi ada kesalahan di sini. Nah, 0,079. Nah, oleh karena itu tadi saya salah hitung di sini, makanya di sini 0,079, di sini 0,079. Kalian ubah di catatannya di slide-nya masing-masing nanti ya. Nah, maka 0,079. Maka kita peroleh direktivitas antena dipol pendek adalah 1,5 seperti itu. Nah, 1,5 artinya kalau kita ubah menjadi dB, dia adalah 10 log 1,5 atau 1,76 dB seperti itu. Nah, ini baru benar 1,5 dan 1,76. Nah, ini salahnya di sini. Harusnya 0,079 lambda kuadrat. Itu diperoleh dari sini. Seperti itu. Jadi aperture efektif isotropis itu 1/4V atau lambda kuadrat dibagi dengan 4V. Dan nilainya bukan 0,79 seperti itu ya. Nah, ketemulah 1,76.
Nah, dengan begitu, nah ini kalian harus hati-hati. Saya terlalu percaya sama textbook ini, ternyata salah. Di sini ada kurang nolnya di tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mencari yang B. Berapakah direktivitas untuk dipol lambda per 2? Nah, sama, kita menggunakan persamaan yang sama. Direktivitas 2 adalah sama dengan AE2 dibagi dengan 0,079 lambda kuadrat. Ini bukan AE2 kuadrat ya, AE2 aja, tuh kan, AE2 0,079 lambda kuadrat, di mana AE2 nya adalah 0,13 lambda kuadrat dibagi dengan 0,079 lambda kuadrat. Ini bisa kita coret, maka dia kita peroleh 0,13 dibagi dengan 0,079. Nah, jawabannya 1,64 dB. Seperti itu ya. 1,64 numerik. Untuk dirubah ke dB, kita ubah dia dalam 10 log 1,64. Atau dia nilainya adalah sama dengan 2,14 dB. Seperti itu. Nah, jadi metode perhitungannya seperti itu, relasi antara apertur dengan direktivitas. Dapatlah hasilnya ini. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ada tugas, ada kuis di LMS. Dengan deadline-nya tanggal 24 Maret 2022, hari Kamis, pukul 23.59. Dan itu ada 15 soal PG yang dapat dikerjakan dalam waktu 60 menit. Seperti itu ya. Saya rasa cukup 60 menit untuk PG, karena 1 menitnya 4 soal. 1 soalnya 4 menit. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa mengajar secara langsung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.